Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat sore, dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Epifania. Kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah Minggu di GPIB, Jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemerintah firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Penatua Ratna Sahadir. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kami mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mazmur 95 ayat 6-8a adalah nas pembimbing kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dan menyertaimu juga. Di saat hidupku sendiri sungguh berat sengsaraku, hati pedih dan air mata, Yesus Engkau semuanya, Yesus Engkau yang penuh, Yesus Engkau yang penuh, setiap yang aku butuhkan tersedia bagiku. Jemaat, silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Iya Tuhan, ketika Engkau menciptakan kami dari debu dan memberikan kami hidup, kami sering menyia-nyiakan hidup pemberianmu. Iya Tuhan, ketika Engkau menyelamatkan kami dalam kematian dan kebangkitan Kristus Yesus, kami sering tidak memaknai keselamatan itu sebagai anugerah dalam hidup kami. Kami lupa bersyukur selalu dalam hidup kami. Ya Tuhan, ketika Engkau mengutus kami untuk memberitakan kasih-Mu dengan penyertaan Roh Kudus,
Kami sering menjadi pemberita ketidakadilan. Kami justru mendendam dan tidak mengampuni. Kami tidak mau menolong banyak orang yang membutuhkan. Semua hal yang berkebalikan dari tugas memberitakan kasih-Mu kami sering lakukan, bukan hanya dalam keluarga, persekutuan, tetapi juga di dalam masyarakat. Akhirnya, kami bukan menjadi pembawa damai dan kasih, tetapi membawa kekacauan. Ampunilah kami ya Allah pengasih, dan dengarlah pengakuan kami. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, denganlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 46 yang menyatakan, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita masuk saat teduh untuk pembacaan siang.
Saatnya kita membaca firman pada saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang keempat, yang mengatakan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini yaitu diambil dari pembacaan tadi Matius 8 ayat 1 sampai 4 dengan diberi tema "Bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kita diizinkan menikmati kehidupan sampai saat ini. Selalu berharap apapun yang terjadi, kita tetap semangat menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Sekalipun sulit perjuangan hidup, percayalah kita akan kuat menanggungnya karena Tuhan menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Bagi orang Yahudi,
penyakit kusta adalah pertanda khusus dari ketidakberkenannya. Contohnya, kisah Miriam atau karena mengatai dan iri hati terhadap Musa. Badannya putih seperti salju. Gehazi atau bujang Elisa yang meminta pemberian dari Naaman yang sebelumnya sudah ditolak oleh Elisa. Dan Uzia, karena setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati dan tidak setia kepada Allah. Terkena kusta karena melakukan suatu dosa tertentu. Dan Yesus datang untuk menghilangkan murka Allah dengan menghapus dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sakit kusta. Kusta adalah penyakit yang paling ditakuti. Penyakit ini menular dan penderitanya dianggap sebagai orang najis. Mereka harus menjaga diri, mereka tetap terpisah dari masyarakat. Dan jika mendekat, mereka harus berteriak dengan kata-kata najis, najis. Tidak satupun manusia yang mau dekat dengan dia. Namun berbeda dengan Yesus. Yesus justru mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Matius 8 ayat 3. Ketika Yesus menjamah orang kusta itu, orang kustanya yang menjadi tahir. Perubahan hidup orang kusta ini secara sehat, fisik, psikis, dan rohani dimulai dari kesediaan Tuhan Yesus untuk mengasihi dan menyembuhkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius menjelaskan bahwa orang yang sakit kusta itu datang dan sujud menyembah Dia. Matius 8 ayat 2. Ia mendatangi Yesus dalam sikap menyembah dengan kepercayaan akan kuasanya dan dengan rendah hati mengakui bahwa keputusan untuk menolong dirinya berada di tangan Yesus. Ia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Di dalam ayat 2. Penderita kusta berjuang untuk bisa mendekati dan dilihat oleh Tuhan Yesus. Penderita kusta itu tidak dapat memaksa Yesus menyembuhkannya. Tergantung semua karena pada kehendak dan kerelaan hatinya. Ia tahu bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Dia punya kuasa sehingga tidak ada yang mustahil baginya, termasuk mentahirkannya dari penyakit kusta. Oleh percayanya, orang kusta ini menerima keajaiban. Ia disembuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin masing-masing kita tentu juga memiliki pergumulan hidup. Ada yang sedang bergumul dengan persoalan keluarga atau dengan hubungan antara suami istri, atau masalah dengan anak-anak, masalah pekerjaan, masalah perekonomian, dan terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Hendaknya kita dengan datang dan memohon kepada Tuhan, karena pasti ada mujizat dalam hidup kita. Seperti penderita kusta yang tidak segan-segan untuk mendatangi Yesus dengan kerinduan untuk memperoleh pertolongannya, demikianlah kita juga pun akan menerima keajaiban
Jika kita datang kepadanya dalam kerendahan hati dan sikap menyembah, kita dapat mempercayai bahwa Dia akan memberikan pilihan-pilihan yang terbaik untuk kita. Karena pasti ada mujizat dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita Yesus Kristus. Tuhan mampu menyembuhkan penyakit kusta dan Dia pun mampu menyembuhkan kita dari semua pergumulan dan COVID-19. Kita harus yakin akan kuasa Allah dan percaya dengan utuh bahwa Dia sanggup melakukan keajaiban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan berkarya dalam hidup kita pada saat kita datang kepada Allah. Kita berserah kepada kehendak Allah. Jika Engkau mau, bila kita berserah sepenuhnya pada kehendak Allah, kita akan tenang dalam pengharapan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang berlaku dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sakit, tapi pergumulan juga hadir dalam hidup kita. Lewat firman Tuhan ini, kita dikuatkan bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Marilah dalam percaya kita berserah dalam rancangannya. Rancangan Tuhan adalah rancangan sejahtera bagi orang yang taat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka walaupun sulit kehidupan, tetaplah percaya bahwa ada maksud Tuhan yang baik dalam setiap peristiwa yang kita alami. Marilah kita percaya seperti Paulus, percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Terpujilah Yesus. Amin. Jemaat Tuhan bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari ini dan dulu, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara naik ke surga, duduk di sebelah
orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidupnya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita satu dalam doa. Kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan, di mana pada saat ini kami boleh disapa oleh kebenaran sabda firman, boleh mengingatkan kami agar kami selalu berserah diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, dapat bertakhta dalam kerajaan surga. Melalui doa syafaat kami saat ini, kami mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi, khususnya gereja kami, gereja GPIB Immanuel Tarakan, di dalam rencana program kerja serta dalam penata layanannya. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pendeta kami, Ibu Pendeta Retno Wenjelina Sihaan Sumaredi, dalam tugas pelayanan dan tanggung jawabnya sebagai ketua jemaat, serta dalam kehidupan rumah tangga dan keluarganya. Tuhan berkati dia. Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan, serta akal budi hikmat, serta juga berkati juga suami yang selalu setia mendampingi dan kedua anak kasih mereka di dalam pertumbuhan, terlebih di dalam pendidikan. Kami juga mau berdoa bagi pendeta Glory Devani selalu dalam tugas dan pelayanannya serta dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan berkati dia, berikan selalu kesehatan, kekuatan, serta akal budi hikmat, sehingga dia boleh melakukan tugas dan pekerjaannya seturut dengan kehendak-Mu yang baik. Kami juga mau berdoa bagi kami Presbyterian dalam tugas dan pelayanan kami. Tuhan berkati kami dalam kehidupan keluarga serta dalam tugas pekerjaan kami. Kami juga mau berdoa bagi keenam pengurus PLK dalam tugas dan tanggung jawabnya yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing di dalam pelayanan serta dalam kehidupan rumah tangga mereka dan keluarganya. Ya Tuhan, berkati mereka. Kami juga mau berdoa bagi komisi-komisi DPTJ, pegawai kantor majelis jemaat, organis kantoria, petugas multimedia, dan petugas sound system di dalam tugas pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, negara Indonesia yang kami cintai. Pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, baik Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya. Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka takut akan Tuhan, dan mereka boleh melaksanakan tugas panggilan seturut dengan kehendak-Nya. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sakit dalam proses pemulihan dan kesembuhan, yang ada dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka. Tuhan, jamah dan sembuhkan semua penyakit ada pada mereka, sehingga mereka dapat sembuh dan pulih, dan berkati obat-obat dan makanan yang mereka konsumsi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu dalam seminggu ini ke depan, karena mereka berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan.
Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi dan kami sayangi, baik orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang ada bersama-sama kami maupun jauh terpisah dari kami karena tempat tinggal, karena pekerjaan, ataupun karena menuntut ilmu. Tuhan selalu memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa lewat doa kami saat ini. Ya Tuhan, orang-orang yang mengalami bencana-bencana alam yang terjadi di negara kami, negara Indonesia. Ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, ketabahan dan dalam menghadapi bencana yang mereka alami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami pasrahkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah pudar di sepanjang kehidupan kami.
bahkan selalu baru tiap pagi kasih dan rahmat-Mu. Inilah persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami, dan terimalah serta kuduskanlah agar dapat digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Warta Jemaat Minggu 24 Januari 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18.00 WITA di GPG Immanuel Tarakan. Penanggung jawab dan pemimpin persiapan Pendeta Ratnawe Yaan Sumaridi SPH. Seluruh presbiter PF P1 sampai P8, prokantor, organis, operator multimedia, dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Marturia diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Pelaksanaan pertemuan warga sidang jemaat. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka untuk pelaksanaan pertemuan warga sidang jemaat dalam rangka menyampaikan saran dan masukan untuk program kerja 2021-2022 akan dialihkan pelaksanaannya melalui kotak saran yang akan ditaruh di depan pintu gereja. Bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan dapat menulisnya pada form yang akan disediakan dan memasukkannya dalam kotak yang tersedia. Berharap jemaat saat memberikan usulan agar dapat mencantumkan nama. Panitia pembangunan gedung konsistori, guest house, dan ruang kelas Yapendi GPIB diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, pasir, batu koral, dapat langsung menghubungi panitia lewat Bapak Reli Hamadas dengan nomor yang tertera dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan dan maknai hidup kita sebagai pribadi dan persekutuan yang bersaksi dan memuliakan namanya serta menjadi berkat bagi sesamanya.
serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya